Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka di khutbah yang kedua ini barakallahu fikum, setelah kita menjelaskan bahwa di khutbah yang pertama di sana ada sunnah-sunnah di bulan Sya'ban, yakni banyak berpuasa dan ini sunnah Nabi, dan juga peringatan untuk membayar puasa di tahun yang terdahulu yang mempunyai utang. Maka di sini kami akan menjelaskan dari kebid'ahan di bulan Sya'ban. Maka kebid'ahan dari bulan Sya'ban barakallahu fikum dari awal masuknya seperti tadi malam. Maka tadi malam Maghrib adalah malam pertama di bulan Sya'ban. Maka tidak ada dalil yang sahih di saat kita memasuki malam bulan Sya'ban yang pertama untuk berdoa dengan doa yang khusus, memberikan celebration, memberikan ahlan wa sahlan wa marhaban, dan doa-doa khusus masuknya bulan Sya'ban. Adapun di sana seperti awal membaca ucapan at-targhib ataupun celebration, Allahumma barik lana fi rajabina wa fi sya'ban wa barik lana fi ramadan. Wahai Allah, berkahilah dengan masuknya bulan Rajab, dan berkahilah kami dengan masuknya bulan Sya'ban, dan berkahilah di bulan Ramadan kami. Maka hadis ini datang dari Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan Imam Ahmad At-Tabrani dan Al-Baihaqi di Syu'abil Iman, yang mana di sanadnya bertumpu kepada Zaidah ibn Abi Ruqad an Zayyad an-Numairi an Anas bin Malik. Maka hadis ini hadis yang dhaifun jiddan, karena Zaidah ibn Abi Ruqad disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i matrukul hadis. Hadisnya to the trash, dilempar ke tong sampah. Dan bahkan berkata Abu Hatim bahwa Zaidah ibn Abi Ruqad jika meriwayatkan dari Zayyad an-Numairi dari Anas bin Malik, meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi yang manakir, yang aneh, yang tidak ada para muhaditsin mengikutinya. Maka ucapan seperti ini menunjukkan bahwa rawi Zaidah ibn Abi Ruqad adalah munkarul hadis, mempunyai hadis-hadis yang aneh, yang tidak ada hadis lain di dunia ini kecuali datang dari dia, maka dicurigai. Dan bahkan Ibnu Hibban mengatakan kepada rawi buruknya setelahnya, Zayyad an-Numairi, dikatakan bahwa dia pun la syai', kata Yahya Ibnu Ma'in, tidak mempunyai apa-apa di ilmu hadis. Meriwayatkan dari Anas hadis-hadis yang aneh, tidak ada asalnya. Maka kita katakan hadis di awal masuknya bulan Sya'ban tentang targhib dan celebration dan doa khusus, maka hadisnya dhaifun jiddan. Maka dari kebid'ahan masuknya di bulan awal Rajab adalah memberikan celebration, ini adalah bid'ah yang tidak ada sunnahnya. Sehingga di malam-malam awal bulan Rajab tidak disyariatkan bagi kita untuk berdoa khusus dan memberikan celebration, Allahumma barik lana fi rajabina wa fi sya'banina wa fi ramadan wa fi sya'ban wa fi ramadan. Maka hadis ini dhaifun jiddan. Kemudian permasalahan dari bulan Sya'ban setelah tadi kita bahas di awalnya, maka juga finisfiha, pada setengah dari bulan Sya'ban itu sendiri. Maka ahadits di bulan Sya'ban, terutama di pertengahan dari bulan Sya'ban, maka hadis-hadisnya adalah hadis yang dhaif. Banyak sekali hadis-hadis, di antaranya yang paling masyhur hadis dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam jami'-nya dari Hajjaj ibn Arqa'ah an Yahya ibn Abi Katsir an Urwah an Aisyah. Berkata Aisyah, "Innallaha yanzilu
nisfi Sya'ban fayaghfiru likulli muslimin man indahu dhunub kamithli sya'ri al-ghanami kalbin. Yang maknanya bahwa Allah Jalla wa Ala akan khusus turun di malam Lailatul Nisfi Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban, di tanggal 14, 15 bulan Sya'ban. Allah akan turun, kata hadis ini. Dan Allah akan mengampuni bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat malam khusus di bulan Nisfu Sya'ban. Allah akan mengampuni meskipun dosa-dosa mereka bagaikan bulu-bulu yang ada pada domba. Maka dosa-dosa orang yang mempunyai dosa yang banyak bagaikan bulu-bulu domba, itu semuanya akan dihapus oleh Allah di pertengahan bulan Sya'ban. Hadis ini datang dari Aisyah dengan sanad yang kami sebutkan, dari Hajjaj bin Arta'ah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Urwah, dari Aisyah. Maka telah ditanyakan oleh Imam At-Tirmidzi kepada gurunya, siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Maka berkata Al-Imam Al-Bukhari, berkata Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari kepada hadis ini di saat aku menanyakannya, kata At-Tirmidzi, qala, berkata Imam At-Tirmidzi, yudha'ifuhu, bahwa Imam At-Tirmidzi mendhaifkan hadis ini. Maka hadis ini dhaif dikarenakan Hajjaj ibnu Arta'ah mudallis dan menyebutkan an-anah, maka kata Al-Bukhari tidak mendengar. Dan Yahya ibnu Abi Katsir mudallis dan menyebutkan an-anah, maka terputus tidak mendengar dari Urwah. Maka ilah yang ketiga kita tambah, Hajjaj ibnu Arta'ah selain dari mudallis juga dhaif. Maka sanad ini dhaif karena Hajjaj ibnu Arta'ah dhaif dan mudallis, dan juga meriwayatkan dengan an-anah. Dan Yahya ibnu Abi Katsir juga mudallis meriwayatkan dari Urwah dengan an-anah, maka sanad ini dhaif. Lalu jika dikatakan kepada kita masih ada jalan-jalan yang lain yang banyak, na'am, datang dari berbagai jalan, namun telah disebutkan oleh para ulama al-muhaditsin di zaman terdahulu, bukan di zaman sekarang, zaman Imam Al-Bukhari dan setelahnya, seperti Al-Uqayli di dalam kitabnya Ad-Du'afa menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan ibadah di nisfi Sya'ban, maka hadisnya adalah hadis yang lain, hadis yang lemah. Dan begitu pun Imam Ahlul Ilal dari Imam Ad-Daruqutni mengatakan semua periwayatan dari para sahabat tentang keutamaan ibadah di setengah bulan Sya'ban di malamnya adalah hadis-hadis yang lam yathbut, yang tidak benar. Dan bahkan disebutkan oleh dua muhaddits era now, seperti ditanya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i tentang permasalahan puasa nisfu Sya'ban, maka dinukilkan oleh kami dari kaset As'ilah min Ikhwah bin Tanzania, As'ilah min Ikhwah bin Tanzania. Maka disebutkan, ya Syekh, hal at-targhib al-ibadah fi nisfi Sya'ban al-ahadits fi dzalika al-waridah, qala Syekh la laisa bisabit, lam yazbut haditsan fi targhib nisfi Sya'ban. Maknanya apakah sahih hadis-hadis tentang permasalahan puasa ataupun sholat malam di nisfi Sya'ban, puasa di siangnya dan sholat malam khusus di nisfi Sya'ban, dikatakan oleh Syekh hadis-hadis tidak sabit. Kemudian Syekh kami Muqbil menukilkan dari gurunya, wa kadzalika qala Al-Albani, dan demikian juga berkata Al-Albani rahimahullah. Maka Syekh kami menukilkan dari ucapan gurunya Al-Albani. Maka Syekh kami Muqbil pun muhaddits, maka kedua imam muhaddisan di era now mendhaifkan hadis-hadis nisfu Sya'ban. Dan ini mendapat faedah tambahan, kecuali kata Syekh hadis yang datang dari Ibnu Majah, innallaha
yaqali'u fi lailati Sya'ban an yaghfira dzunuba jami'an minal muslimin illal musyrikin wal murtaddin. Yang maknanya bahwa adapun hadis Allah itu akan melihat dosa-dosa hambanya di bulan Sya'ban dan akan mengampuni dosa-dosa manusia kecuali kaum musyrikin dan orang-orang yang murtad yang tadinya masuk kepada Islam kemudian keluar dari Islam. Maka ini hadis yang sahih dan ini tidak ada hubungannya dengan ibadah khusus di bulan nisfi Sya'ban. Maka dari insafnya Syekh di sini, semua hadis-hadis tentang targhib, keutamaan melaksanakan ibadah khusus di malam nisfi Sya'ban karena Allah turun, maka hadis-hadis ini tidak sahih. Seperti tadi disebutkan oleh Al-Uqaili dan juga Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Bukhari dan dua imam Eranau, Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Jawaban yang kedua, wa ma'adzalik fi hadzal hadis dzukira, di dalam hadis ini disebutkan innallaha yanzilu fi lailah nisfi Sya'ban. Maka dijawab fa innallaha la yanzilu khas fi lailah nisfi Sya'ban. Allah tidak turun khusus pada malam di bulan Sya'ban, tidak. Limadha? Li'anna hunaka al-adillah amah, karena ada hadis yang umum muttafaqun alaihi an Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya fi thuluthil akhir min al-lail. Sesungguhnya Allah turun kepada langit-langit dunia setiap turun ke langit-langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang meminta ampun, aku akan mengampuninya. Barang siapa yang meminta apapun dari rezeki, aku akan memberikan jawabannya. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku akan mengabulkannya. Maka hadis ini menjadi pendalilan bahwa Allah turun setiap malam, baik pada nisful lail, setengah malam di bulan Ramadan, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di malam-malam yang lainnya setiap malam. Maka ini bantahan kepada yang beranggapan dengan hadis-hadis yang dhaif tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Maka setelah kita membahas bahwa hadis-hadis nisfu Sya'ban dhaif, maka kita menjelaskan betapa ibadah-ibadah mereka yang menganggap ini adalah ibadah, maka mereka akan tertolak. Maka dari pembid'ahan di pertengahan malam dari nisfi Sya'ban, pertama dinamakan dengan sholat Al-Bara'ah. Dan sholat Al-Bara'ah mereka melaksanakan sholat 100 rakaat. Yusolli mi'ah rakaat. Yusama bi sholatil Bara'ah fi nisfi Sya'ban minal lail. Di setengah ataupun di pertengahan nisfu Sya'ban, mulai dari Isya sampai kepada Fajr, sholat 100 rakaat dinamakan sholat Al-Bara'ah. Dari mana dalilnya? Karena hadis-hadisnya semua dhaif. Dan wakadzalika yukhassis, mengkhususkan membaca surat Yasin di dalam malam-malam dari Lailah nisfi Sya'ban. Ini pun tidak ada dalilnya. Maka ini dari kebid'ahan di malam-malam nisfu Sya'ban dan di awal dari nisfu Sya'ban, dan pengkhususan puasa-puasa di bulan Sya'ban dengan tujuan keutamaan bulan Sya'ban akan diampuni dan sebagainya, itu juga bid'ah. Yang benar adalah kita melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan puasa-puasa yang banyak, baik puasa Daud, puasa sunnah Senin Kamis, puasa dari Ayyamul Bid yang 3 hari, itu dilaksanakan semua bukan tujuannya untuk keutamaan bulan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban, tidak, tetapi mengikuti sunnah. Maka inilah yang bisa kita berikan dari tambih, bahwa ibadah-ibadah tadi yang dilaksanakan pengkhususan kepada bulan nisfu Sya'ban
bisa jadi tidak diterima karena sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang melaksanakan peribadatan yang bukan atas dari tuntunanku, kata Nabi. Meskipun ikhlas, iya, meskipun ikhlas, saya mengikhlaskan untuk berpuasa, mengkhususkan di bulan Sya'ban dan malam-malamnya membaca Yasin dan dari sholat Al-Bara'ah dan sebagainya. Ikhlas iya, tapi ikhlas saja tidak bisa menyebabkan diterima karena harus mengikuti sunnah Nabi. Maka di hadis Aisyah yang kami sebutkan tadi terakhir, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, di riwayat man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, di riwayat Muslim maknanya barang siapa yang melaksanakan ibadah bukan dari tuntunanku, bukan dari sunnahku, maka tertolak. Maka cukuplah dengan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Yang maknanya maka sebaik-baiknya sunnah perbuatan adalah mengikuti sunnah nabinya, dan seburuk-buruknya perbuatan adalah apa-apa yang diada-adakan di dalam syariat Islam ini. Maka kita meminta kepada Allah as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia, agar Allah menjaga negara kita, negara Indonesia, NKRI tercinta. Dan kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, Allahumma hdi wulata amrina, Allahumma hdi Pak Jokowi dan seluruh staf kementerian dan seluruh dari kepala-kepala pemerintahan kita. Kita doakan kepada para pemimpin, Pak Jokowi dan para staf pemimpin-pemimpin negeri ini, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena jika Allah memberikan hidayah kepada mereka dan mereka berada di atas sunnah, maka kenikmatan bagi kita semua. Kenikmatan bagi mereka mengikuti sunnah, dan kita sebagai rakyat yang mana pemimpinnya di atas kebenaran, maka keadilan akan merata, and justice for all. Maka itulah manhaj kita ahli sunnah. Adapun manhaj orang-orang Khawarij, kelompok ISIS, dan mereka orang-orang yang berdakwah yang bertujuan untuk menghancurkan dari keselarasan di NKRI ini, maka mereka akan merongrong pemerintah, dan mereka akan mendiskreditkan pemerintah, dan mereka akan mencela-cela pemerintah dan mengajak kaum muslimin untuk demo atas pemerintahnya sehingga sampai-sampai terjadi kudeta. Maka itu bukan dari manhaj ahli sunnah. Manhaj ahli sunnah taat kepada pemerintahnya selama pemerintahnya tidak melaksanakan kekufuran. Seperti Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para pemimpin-pemimpin kalian. Dan bahkan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Umamah Al-Bahili, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu khamsakum wa sumu syahrakum wa atu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum." Ini poin pendalilannya. Wa ati'u dha amrikum tadkhulunal jannah rabbikum. Maknanya, wahai kaum muslimin, salatlah 5 kalian, puasalah dari puasa Ramadan kalian, bayarlah zakat-zakat kalian, dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian selama tidak mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan, maka dengan itu kalian masuk kepada surga. Maka keyakinan kita ahli sunnah tidak memberontak kepada pemerintah Islam, bahkan mendoakan kebaikan kepada mereka, karena di hadis tadi, taatilah pemerintah kalian yang Islam, kalian masuk kepada surga kalian. Maka yang terakhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Salufini alikum khaliful Yahud. Salatlah dengan sendal-sendal kalian menyelisihi Yahudi. Diriwayatkan Abu Dawud dari Syaddad bin Aus dengan sanad yang sahih. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'udhin mumaddadah. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء